Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupas tuntas sesuatu yang seru banget nih. Apa tuh? Bab 29 dari buku Misbehaving karya Richard Thaler. Fokusnya di dunia sepak bola Amerika, NFL. Khususnya soal momen penting, yaitu NFL Draft, pemilihan pemain baru itu loh. Iya. Itu arena yang menarik banget buat diamati memang. Bab itu jadi studi kasus bagus ya soal gimana keputusan dibuat atau ya kadang salah dibuat. Apalagi di lingkungan yang taruhannya gede banget, baik duit maupun persaingan. Betul sekali. Nah, jadi misi kita sekarang nih, kita mau gali lebih dalam wawasan dari bab ini. Pakai kacamata ekonomi perilaku gitu. Kita lihat gimana para ahli, ya kan, orang-orang yang digaji mahal buat bikin keputusan gede di NFL, ternyata bisa juga menyimpang, bisa misbehave gitu. Taruh jutaan dolar buat pemain muda, apa benar keputusan mereka itu selalu logis banget gitu? Pertanyaan bagus itu. Inti bab ini sebetulnya yaitu menantang asumsi ekonomi yang klasik yang bilang semua orang rasional sempurna. Oke. Taylor nunjukin, bahkan di arena kayak NFL Draft, di mana taruhannya jelas, datanya seabrek, terus keahlian pengambil keputusannya dianggap tinggi banget, ternyata bias-bias perilaku yang bisa ditebak itu tetap aja muncul. Dan ngaruh banget ke hasil. Wah. Fokusnya ya di pasar unik ini, tempat tim itu saling tukar hak pilih pemain baru. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Jadi ceritanya ini dimulai dari kolaborasi Thaler sama mantan mahasiswanya namanya Kate Massey. Mereka ini punya firasat kuat dari awal. Firasat soal apa? Ada yang aneh gitu sama cara tim-tim NFL nilai hak pilih pemain di urutan awal draft. Early picks itu loh. Mereka ngerasa pilihan-pilihan paling atas itu kok kayaknya dihargai ketinggian gitu, kemahalan. Nah, firasat ini jadi menarik, karena kalau dari kacamata ekonomi biasa ya, harusnya nggak gitu. Kan lingkungan NFL Draft itu punya semua elemen yang bikin orang rasional. Taruhannya tinggi, pengambil keputusannya ahli, datanya banyak. Iya bener juga. Kalau firasat Taylor sama Messi bener, kalau pilihan teratas itu sistematis dinilai ketinggian, berarti ada misbehavior di sana. Ada penyimpangan perilaku yang menarik buat diteliti. Kenapa pasar yang harusnya efisien ini kok bisa salah harga gitu? Nah, ada satu contoh nih yang sering banget disebut, dramatis banget malah, buat gambarin potensi penilaian berlebihan ini. Yang mana tuh? Perdagangan atau trade yang dilakuin pelatih Mike Ditka buat New Orleans Saints tahun 99. Ditka ini ngebet banget pengen dapat running backs namanya Ricky Williams. Oke. Saints awalnya punya hak pilih nomor 12. Nah, biar bisa naik ke nomor 5 yang punya Washington Redskins, buat dapetin si Williams ini, Ditka ngelakuin hal gila. Segila apa? Dia nuker, semua pilihan draft Saints tahun itu. Semua. Ditambah lagi pilihan ronde pertama sama ketiga mereka di tahun berikutnya. Kebayang nggak? Wow. Ngorbanin aset masa depan segitu banyaknya cuma buat satu pemain yang belum tentu juga sukses di level pro. Gimana menurut Anda? Rasional nggak tuh? Ya, contoh Ditka itu memang ekstrem sih, tapi nunjukin poin penting, ngorbanin seluruh draft setahun, plus aset tahun depan cuma buat naik beberapa peringkat aja buat satu pemain, itu kan bikin kita nanya soal proses evaluasinya gimana. Iya kan? Apa yang bikin nilainya setinggi langit gitu? Apa murni analisis? Atau ada faktor emosi, bias yang main kuat banget di sana? Nah, dari kacamata ekonomi perilaku, ini kasus yang asik banget buat dianalisis. Nah, buat ngerti gimana pasar ini jalan, Thaler sama masih terus pelajarin, grafik nilai pilihan draft. Semacam patokan nggak resmi gitulah yang berkembang di liga. Dipopulerin sama orang kayak Jimmy Johnson dari Dallas Cowboys dulu ya, yang coba kasih nilai angka buat tiap posisi pilihan draft. Betul. Nah, kalau kita lihat grafik ini, bayangin aja kurva gitu ya, bentuknya tuh curam banget di awal. Pilihan nomor 1 nilainya jauh lebih tinggi dari nomor 2, 3, dan seterusnya. Beda nilai antara katakanlah hashtag 1 sama hashtag 5, itu jauh lebih gede daripada beda nilai antara hashtag 20 sama hashtag 25, gitu ya. Nah, persis. Habis beberapa pilihan pertama, kurvanya langsung melandai cepet banget. Yang menariknya, grafik ini kan sebenarnya cerminan harga pasar ya. Harga yang disepakati secara nggak resmi sama tim-tim pas mereka tukeran pilihan draft. Iya. Pertanyaan kritis dari Thaler sama Messi itu gini. Apa harga di kurva super curam ini beneran mewakili nilai kinerja real pemainnya nanti? Apa tim beneran dapat manfaat sepadan sama modal draft yang dikeluarin?
Apalagi buat pilihan teratas yang mahal itu. Dan biaya ini tuh bukan cuma soal modal draft yang dipertaruhkan loh. Ada lapisan biaya lain yang gede juga, gaji pemain. Oh iya, bener. Kompensasi pemain baru atau rookie itu? Iya, struktur gaji buat rookie di NFL itu juga ngikutin banget urutan dipilihnya. Kalau kita lihat grafik gaji rookie, polanya mirip banget sama grafik nilai pilihan draft tadi. Curam banget di awal. Jadi pemain yang dipilih paling atas dapat kontrak gaji jauh lebih tinggi dari yang dipilih belakangan, gitu. Bahkan di ronde yang sama. Banget, beda jauh. Ini kan nambah rumit ya kalkulasinya. Betul, jadi tim yang punya atau nuker buat dapat pilihan draft teratas itu nggak cuma ngeluarin aset draft yang berharga banget, tapi juga langsung komit bayar gaji gede buat pemain itu. Padahal si pemain belum buktiin apa-apa di lapangan pro. Dua-duanya mahal ya, modal draft sama gajinya. Harus dihitung semua pas evaluasi. Nah, persis. Harus dihitung semua pas nilai apakah pilihan draft itu beneran sepadan apa enggak. Oke, nah disinilah analisis Thaler sama Messi jadi penting banget. Mereka coba ukur nilai real pemain. Maksudnya kontribusi kinerjanya di lapangan selama masa kontrak awal. Biasanya 4-5 tahun pertama gitu. Pakai data statistik kinerja objektif ya, dari Pro Football Reference gitu. Iya betul. Terus temuan utamanya apa? Ternyata, emang bener sih rata-rata pemain yang dipilih lebih awal kinerjanya cenderung lebih bagus dari yang dipilih belakangan. Tapi, nah ini nih poin pentingnya. Tapi, Kurva peningkatan kinerjanya itu jauh lebih datar dibanding kurva harga pilihan draft atau kurva gajinya. Jadi, beda kinerja asli antara pilihan, katakanlah nomor 1 sama nomor 10, itu nggak sebesar jurang perbedaan harga atau gaji mereka. oke. Ini ngarah ke konsep inti yang mereka hitung nilai surplus. Nilai surplus. Gimana tuh? Gampangnya gini, nilai surplus itu nilai kinerja pemain dikurangi biaya kompensasinya gajinya dia. Nah inilah temuan yang paling bikin kaget. Apa tuh? Nilai surplus tertinggi, artinya pemain yang kasih kinerja terbaik dibanding gajinya, justru ditemuin di pemain-pemain yang dipilih di akhir ronde pertama atau awal ronde kedua. Loh, bukan yang paling atas. Justru bukan. Sebaliknya, nilai surplus terendah, bahkan sering negatif loh, itu ada di pilihan-pilihan paling atas. Top picks itu. Wah, jadi Implikasinya jelas banget. Pemain yang dipilih di urutan paling awal itu seringkali dibayar terlalu mahal dibanding kontribusi kinerja rata-rata mereka selama kontrak awal itu. wow, itu temuan yang lumayan mengguncang ya. Tim-tim NFL isinya analis sama pakar semua. Kok bisa secara sistematis ngabisin aset paling berharga mereka, pilihan draft teratas, buat dapet pemain yang rata-rata nggak kasih nilai sepadan sama biayanya? Kayak terus-terusan beli aset yang harganya kemahalan gitu ya di pasar. Ya, pertanyaan gedenya kan, kenapa kok bisa kesalahan penilaian harga ini, mispricing ini, bertahan lama banget di pasar yang harusnya kompetitif kayak NFL? Nawarin beberapa penjelasan. Akarnya dari ekonomi perilaku. Salah satu faktor utamanya itu kepercayaan diri berlebih, overconfidence. Oke. Gimana maksudnya? Setiap tim, setiap manajer umum ngerasa dia itu punya kemampuan spesial buat nemuin calon superstar. Pemain yang bakal ngubah nasib timnya. Mereka percaya bisa milih pemain yang jauh di atas rata-rata. Padahal sejarah nunjukin banyak banget pilihan teratas yang gagal, mereka ngerasa bisa ngalahin probabilitas aja gitu. Dan rasa pede berlebih ini, wah kayaknya nggak cuma punya manajer NFL ya. Hahaha. Rasanya kita semua pernah deh terlalu yakin bisa nebak hasil pertandingan atau milih saham yang pas. Iya kan? Selain itu, ada juga fenomena jatuh cinta sama pemain tertentu. Kayak kasus Ditka sama Ricky Williams tadi. Emosi, penilaian subjektif, atau cerita menarik soal pemain bisa ngalahin data dingin gitu aja. Terus ada faktor lain juga kan ya, soal biaya hangus itu. Betul, biaya hangus atau sunk cost fallacy. Jadi setelah tim keluar modal draft mahal banget, sama kontrak gaji gede buat pemain pilihan teratas, mereka jadi kayak segan gitu buat ngakuin kalau pemainnya ternyata nggak sebagus harapan. Oh, jadi terus dimainin gitu ya? Ada tekanan psikologis buat terus mainin dia, kasih kesempatan lagi dan lagi. Kayak buat benerin investasi awal yang gede itu. Padahal secara rasional mungkin lebih baik ya udah cut loss aja mainin pemain lain yang lebih bagus. Tapi ngakuin salah investasi gede itu kan susah ya. Iya sih, benar juga. Nah, kalau dari sisi struktur pasarnya sendiri gimana? Ada juga kan yang namanya batasan arbitrase, limits to arbitrage.
Kenapa tim yang mungkin lebih sadar atau analitis nggak bisa manfaatin kesalahan harga ini terus-terusan dan ngoreksi pasar? Arbitrase itu kan intinya nyari untung dari beda harga tanpa risiko ya. Beli murah di satu tempat, jual mahal di tempat lain. Iya. Nah, di NFL Draft, arbitrase kayak gitu susah banget dilakuin. Pertama, tim yang biasanya analisisnya bagus, manajemennya solid, itu cenderung jarang dapat pilihan draft tinggi banget. Kan mereka sering menang. Jadi mereka nggak punya aset mahal itu buat dijual, buat ditukar turun maksudnya. Masuk akal. Kedua, Anda nggak bisa short sell pilihan draft kayak saham. Nggak bisa taruhan nilai pilihan bakal turun. Jadi strategi paling logis buat tim yang megang pilihan tinggi yaitu tadi, nuker turun, trading down. Dapat beberapa pilihan yang nilainya total lebih tinggi kalau dihitung pakai nilai surplus. Tapi ya itu. Butuh disiplin ya, dan berani ngelawan arus. Banget. Butuh disiplin dan keberanian buat nggak ikut-ikutan kebijaksanaan konvensional yang bilang pilihan teratas itu dewa. Dan lucunya lagi, pas tim berhasil nih ya, trade down, dapat pilihan ekstra, ada bias lain lagi muncul. Nah itu dia. Taylor sama Messi ngamatin apa yang disebut efek uang rumah. House money effect. Gimana tuh? Jadi pas tim dapat beberapa pilihan draft tambahan dari hasil trade down, mereka cenderung jadi lebih gegabah gitu. Kurang hati-hati pakainya. Rasanya kayak uang gratis aja atau bonus, nggak perlu dipikirin sematang pilihan awal mereka. Wah, jadi disiplin yang dibutuhin buat sukses trade down bisa hilang gitu aja ya? Bisa nguap gitu aja. Jadi kombinasi dari bias individu kayak overconfidence, sunk cost, ditambah batasan pasar kayak susahnya arbitrase, plus munculnya efek uang rumah ini, ya bikin kondisi di mana salah harga pilihan draft tinggi itu bisa awet. Padahal data soal inefisiensi ini sebenarnya ada. Pengalaman Tyler sama Messi pas ketemu langsung sama tim NFL juga nunjukin ya betapa susahnya ngubah kebiasaan ini. Mereka kan pernah diundang konsultasi sama Washington Redskins. Iya, pemiliknya Daniel Snyder ngirim orang-orangnya buat dengerin presentasi mereka soal temuan ini. Analisisnya jelas, pilihan teratas sering kemahalan. Tapi apa yang terjadi habis itu? Ironis banget ya, Redskins justru malah ngelakuin salah satu perdagangan paling mahal dalam sejarah draft. Buat naik peringkat milik quarterback Robert Griffin III, si RG3 itu. Nah, itu contoh nyata betapa data sama analisis rasional kadang susah nembus tembok keyakinan, emosi atau mungkin tekanan dari pemilik yang udah kadung cinta sama pemain. Perilaku yang udah mapan itu susah banget diubah. Ada cerita lain juga kan? Soal tim lain yang departemen analitiknya udah jelas-jelas bilang, mending trade down aja Pak Bu, ini datanya. Gitu kan, berdasarkan nilai surplus. Iya, tapi pemilik atau pelatih kepalanya udah terlanjur naksir berat sama satu pemain inceran. Maksa tim buat trade up yang mahal. Gak peduli sama rekomendasi analis internal mereka sendiri. Wah. Ini nyentuh dinamika menarik di organisasi ya. Kadang disebut masalah prinsipal agen. Intinya, pemilik tim prinsipal bisa aja nggak sengaja bikin tekanan atau sistem insentif di mana manajernya, agen, ngerasa lebih aman buat ngikutin kebijaksanaan konvensional atau maunya si bos. Daripada ngambil keputusan yang mungkin secara analisis lebih bagus tapi berisiko atau nggak populer. Kayak kata Keynes itu ya. Kadang lebih aman buat reputasi kalau gagal bareng-bareng daripada sukses sendirian tapi caranya aneh. Betul. Takut disalahin kalau gagal sendirian itu nyata. Ini bisa mirip juga sama gagasannya Gary Becker soal klub 10%, di mana pengambil keputusan elit pun bisa jadi ngandelin insting atau emosi pas momen krusial, ngalahin analisis ahli mereka sendiri. Dan pola pikir aman atau konvensional versus data, ini nggak cuma di ruang draft aja kan ya? Buku ini juga nyinggung sedikit soal contoh lain di lapangan. Oh ya, soal kecenderungan pelatih buat main terlalu konservatif di percobaan keempat. Fourth down itu. Nah, itu. Analisis statistik sering nunjukin kalau ngambil risiko buat terus pegang bola, go for it, di situasi tertentu itu punya ekspektasi nilai menang lebih tinggi daripada nendang bola, punt, atau nyoba field goal jarak jauh. Betul, milih punt, nyerahin bola ke lawan, itu sering dianggap pilihan aman atau standar. Padahal data bilang lain di banyak senario. Ini contoh lain gimana tekanan buat nggak nyimpang dari norma, atau nggak mau ambil risiko yang kelihatan banget kalau gagal, bisa ngalahin strategi yang sebenarnya optimal secara matematis. Ini nguatin tema utama kita lah, bias perilaku bisa muncul di mana-mana dalam keputusan penting di olahraga pro. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya nih. Dari obrolan kita soal bab 29, misbehaving ini. Temuan intinya cukup jelas ya berarti. Gimana tuh rangkumannya? Ada bukti kuat kalau tim NFL itu secara sistematis cenderung nilai terlalu tinggi pilihan draft di urutan-urutan awal.
Mereka bayar premi mahal banget, baik pas tukeran draft pick maupun pas gaji pemainnya. Yang ternyata nggak sepadan sama peningkatan kinerja rata-rata yang didapat. Akibatnya, Pilihan teratas itu seringkali ngasilin nilai surplus negatif buat tim. benar. Dan pelajaran yang lebih luas dari sini apa dong? Pelajarannya ya ini, bahkan para ahli di bidang yang taruhannya setinggi langit, datanya seabrek, insentif buat benernya kuat banget, ternyata tetap aja menyimpang, misbehave. Mereka nggak selalu bertindak rasional sempurna kayak di model ekonomi klasik. Bias-bias kognitif kayak overconfidence, sunk cost fallacy, ditambah dinamika pasar sama tekanan organisasi, semua main peran penting ngebentuk keputusan mereka. Lalu, apa artinya ini buat Anda semua pendengar kita? Jelas ini bukan cuma cerita soal dunia NFL aja kan ya? Tentu bukan. Ini ilustrasi gamblang banget soal gimana penilaian subjektif, keyakinan berlebih, malas ngubah status quo, dan batasan lain bisa bikin kita ambil keputusan yang ya kurang optimal lah. Meskipun data atau info yang relevan sebenarnya ada. Mungkin ini saat yang pas buat refleksi nih. Coba pikirin deh, bias apa aja yang mungkin tanpa sadar ngaruhin keputusan-keputusan penting dengan taruhan tinggi dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sendiri. Pertanyaan reflektif itu penting banget. Kalau kita lihat tim NFL aja yang punya sumber daya analitik segitu banyaknya, konsekuensi finansial jutaan dolar di tiap keputusan draft masih aja terus berjuang lawan bias-bias ini. Gimana kita? Nah, ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup. Mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Apa tuh? Kalau tim NFL aja susah bikin keputusan optimal di draft, padahal datanya relatif banyak, umpan balik kinerja pemainnya cukup cepat, seberapa yakin kita seharusnya sama keputusan-keputusan besar dan kompleks dalam hidup kita sendiri? Keputusan kayak milih jalur karir, investasi jangka panjang. Atau bahkan milih pasangan hidup. Di area-area ini kan datanya seringkali jauh lebih nggak jelas ya. Umpan baliknya bisa lama banget atau nggak jelas sama sekali. Dan kita jarang banget dapat kesempatan buat latihan atau belajar dari banyak percobaan kayak di keputusan kecil sehari-hari. Betul, ini tantangan yang relevan buat kita semua ya, bukan cuma buat manajer NFL.